Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahma Kusmayanti Sinaga dari kelas 10 IPA 4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisa SWOT atau dikenal juga sebagai analisa SWOT. Pertama-tama ada baiknya bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu pengertian dari analisa SWOT. Nah, secara umum, analisa SWOT atau analisa SWOT dikatakan sebagai metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal dan eksternal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Namun, pada saat ini saya akan menggunakan metode SWOT untuk menganalisa kemampuan saya untuk mencapai cita-cita saya, yaitu sebagai dokter. Nah, di analisa SWOT ini, kita akan mengetahui ada dua faktor yang kita miliki, yaitu adalah faktor internal dan eksternal. Nah, dari faktor internal, kita akan melihat strength dan weakness. Strength adalah kekuatan yang kita miliki, dan weakness adalah kelemahan yang kita miliki. Sedangkan di faktor eksternal ada opportunity, yaitu peluang yang kita miliki, dan threat atau ancaman yang kita miliki. Nah, rumus matematika SWOT ini ada S dikurang W ditambah O dikurang T. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana menganalisa SWOT sesuai dengan kemampuan saya dengan cita-cita sebagai dokter. Nah, ini adalah tabel kualitatif dan kuantitatif faktor internal, yaitu adalah S yaitu strength, sedangkan W adalah weakness. Nah, ada berbagai variabel di dalam faktor internal yaitu IQ, EQ, dan SQ. Nah, IQ ini dapat dilihat dari psikolog ataupun nilai rapor. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan nilai rapor. Sedangkan EQ itu dapat ditanya melalui psikolog, tapi dari ini saya menanyakan dari guru BK. Sedangkan SQ itu bisa dilihat dari nilai-nilai keagamaan. Nah, pertama-tama itu variabel IQ. Saya melihat dari nilai rapor saya yang dapat digunakan untuk mencapai cita-cita saya sebagai dokter. Ada biologi, kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, saya menganggap biologi saya sebagai kekuatan dengan nilai 3 dan kimia sebagai kekuatan dengan uh, nilai 4. Sedangkan saya menganggap saya cukup lemah di fisika dan matematika, karena untuk mencapai nilai itu saya memerlukan kerja keras. Jadi walaupun poinnya 3, saya menetapnya ke dalam weakness, karena ini cukup sulit untuk saya capai ya. Lalu selanjutnya ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang saya jadikan kekuatan dengan poin 3 dan 4. Nah, selanjutnya saya akan mencari variabel EQ dan SQ. Seperti yang saya ketahui, EQ ini biasanya identik dengan psikologis. Di sini saya menaikkan dengan guru BK, dan akhirnya ini menjadi kelemahan saya, yaitu pengendalian emosi dengan nilai 2 di tabel weakness. Sedangkan di nilai agama, saya mendapat nilai yang cukup tinggi, sehingga saya menuliskan itu sebagai kekuatan dan mendapat poin 4. Nah, jadi kita dapat nih, S dikurang W, total S adalah 18, dikurang W, weakness jadi 10. Nah, selanjutnya kita akan mencari poin-poin dari tabel kualitatif dan kuantitatif faktor eksternal. Nah, variabelnya ini saya hanya memakai keluarga, finansial, jurusan yang diinginkan, dan prospek kerja. Pertama-tama kita akan menganalisa dari keluarga tentunya ya. Faktor sukses atau kritisnya, kita akan memakai dukungan dari orang tua, yaitu dari ayah, ibu, dan keluarga lainnya. Nah, dari dukungan-dukungan saya atau pendapat mereka, eksternalnya saya cukup mendapat banyak dukungan dari ayah dan ibu dengan poin opportunity, karena itu termasuk dalam peluang, dengan poin 3 dan 4. Sedangkan dari keluarga lainnya saya kurang mendapat dukungan, sehingga itu saya jadikan sebagai tantangan atau threat. Jadi dia tergolong sebagai tantangan dan poinnya terletak di threat. Lalu finansial. Nah, finansial ini terbagi atas biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya tak terduga. Nah, saya menganggap bahwa ini sudah cukup bisa dihandle atau ya sudah cukup aman, sehingga semuanya dikatakan sebagai peluang dengan poin di kolom opportunity dengan poin 4, 4, dan 3.
Nah, selanjutnya seperti saya katakan, variabel yang saya gunakan adalah jurusan yang saya inginkan. Karena saya ingin jurusan kedokteran atau fakultas kesehatan, tentu ada banyak sekali orang yang minat di jurusan yang saya inginkan tersebut. Sehingga daya tampung dan peminatnya menjadi tantangan bagi saya. Sehingga saya jadikan itu sebagai tantangan dengan poin yang cukup tinggi sehingga saya harus lebih keras lagi. Jadi, inilah tantangan dan poinnya terletak di kolom thread ya. Selanjutnya prospek kerja. Nah, prospek kerja dari jurusan atau cita-cita yang saya inginkan ini sebenarnya cukup banyak karena kalau dilihat-lihat, Indonesia merupakan daerah dokter atau, tenaga kerja medis itu cukup perlu di lingkungan. Sehingga saya katakan jika saya berhasil nanti mendapatkan pendidikan, saya menjadi seorang dokter, saya pasti akan mendapat, pekerjaan yang atau lapangan pekerjaan cukup banyak. Sehingga saya mengatakan itu sebagai peluang dengan poin 4. Lalu kita totalkan, O dikurang T yaitu 22 kurang 10 sama dengan 12. Nah, jadi dari hasil SWOT tadi, kita mendapatkan rumusnya awal, kita masukkan angka-angkanya dengan hasil 22. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa W dan T angkanya cukup besar. Ini hampir setengah dari S saya, dan T hampir setengah juga dari opportunity saya. Sehingga bagi saya harus memperkuatkan strength dan opportunity, dan mulai menjadikan weakness dan trait saya itu menjadi berkurang. Nah, selanjutnya, ini akan kita gunakan sebagai tabel grafik nanti. Nah, saya akan jelaskan mengapa jadi koma ya, seperti slide sebelumnya. Jadi saya akan menjadikan, eee, analisa SWOT ini sebagai grafik. Nah, dengan cara hasil SW menjadi sumbu X dan hasil O kurang T menjadi sumbu Y. Nih, saya review ke slide sebelumnya. Nih, jadi SW menjadi sumbu X dan OT menjadi sumbu Y. Jadi nantinya 10,12. Ini X, ini Y. Ini kita lihat ya, nih 10 jadi X, 12 jadi Y. Sehingga jika kita masukkan angkanya ke dalam grafik, nah ini, saya masih berada di kuadran 1 ya teman-teman. Nah, jadi saya cukup bisa ataupun saya hanya perlu meningkatkan strength dan weakness. Jadi saya ini jika misalnya saya akan menjelaskan jika misalnya analisa SWOT teman-teman sekalian nanti berhasilnya positif seperti saya ini hasilnya positif, berarti itu akan menjadi poin plus. Jika hasilnya 0, berarti itu artinya equal. Sedangkan jika minus ataupun kurang dari 0, berarti itu artinya ASA-nya minus. Namun pada kali ini saya plus, jadi hanya perlu meningkatkan strength dan opportunity. Sekian penjelasan saya mengenai SWOT dan ini dia grafiknya di kuadran 1. Kiranya materi ataupun penjelasan saya mengenai SWOT ini dapat membantu teman-teman dalam memahaminya. Terima kasih.